Haleluya. Apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Amin. Hari ini kita melihat bagaimana rencana Tuhan dari semula agar manusia itu hidup tanpa dosa. Mazmur 8 ayat 5 sampai ayat 7. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Di perjanjian baru ketika kita melihat Yesus melakukan banyak mujizat, merubah air menjadi anggur di Kana, berjalan di atas air, dan dengan satu perkataan saja dia bisa meneduhkan badai. Kita berpikir itulah Allah. Sesungguhnya tidak. Yesus, Allah menjadi manusia, Tuhan menjadi manusia. Dan dia mau bilang, inilah manusia yang harusnya seperti ini, yang sempurna, yang bisa melakukan banyak hal untuk kemuliaan penciptanya Bapa di surga. Nah, oleh karena itu, dalam Mazmur 8, 9, 10 dan juga dalam Ibrani 2 ayat 8 dan 9, kita melihat di situ bagaimana rencana Allah dari semula itu manusia hidup tanpa dosa. Yang pertama, hanya melalui penyucian oleh darah anak domba Allah, darah Tuhan Yesus Kristus yang tidak bernoda dan tidak bercela, kita boleh menjadi manusia baru. Amin. Tanpa dosa. Itu dia. Ya, Mazmur 8 pada ayat yang ke-6. Dan banyak firman Tuhan yang lain juga. Yang kedua, bangun terus hubungan. Ketika kita sudah dibaharui hidupnya oleh Roh Kudus, bangun terus hubungan dengan Bapa di surga melalui berdoa, membaca firman, dan bersekutu. Menjadi saksi bagi orang lain juga. Belajar untuk menceritakan Yesus bagi orang lain. Yesus sudah mengalami maut, kematian, supaya kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup juga bagi orang lain. Ibrani 2 ayat 9. Dan yang ketiga, kita yang sudah baru dalam Yesus, sudah hidup baru dalam Yesus, sudah dibaharui oleh Tuhan Yesus Kristus, mampu untuk hidup berdamai dengan orang-orang yang memusuhi kita. Contoh, kisah Abraham di Mamre dengan orang Kanaan. Kejadian 23 ayat 6. Amsal 16 ayat 7 katakan apa? Ketika Tuhan berkenan dengan jalan seseorang, maka musuh orang itu akan diperdamaikan dengan dia. Haleluya, amin. Bila ku pandang bulan dan bintang, ajaib dan mulialah karyamu. Tersungkur di bawah kakimu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau. Bila ku pandang bulan dan bintang, ajaib dan mulialah karyamu. Amin Tuhan. Ku jatuh tersungkur di bawah kakimu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau. Sembah kau Tuhan, ku sembah kau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya Tuhan, semua yang mendengar ini dibaharui untuk menjadi berkat bagi orang lain melalui darah anak domba. Amin.